Selamat apa, Cok? Selamat 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 hari Selamat hari Lebaran. selamat hari video ini kapanpun ditayangkan. Selamat hari itulah. Nedak Senin, Rebo, Jumat. Wes. Selamat 3 hari itu. Soalnya kene aku bingung, Pak. Kate ngomong selamat iku selamat opo ya opening ya? Apa selamat berduka cita? Selamat Riyadi. Waduh, joki, Cok. Iku artis ya? Sopo? Oh no, Pak, selamat Oh, ya. no, Kayak iya. Pak. Entah iku artis apa toko publik nih, guys. Aku tak ngerti. Ya. Aku gak ngerti Iya, sopo iya. itu. Jadi kita kembali berdua, asik. Kayak kalian apa ya? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya kita cukup pendam lama dan sekarang kita keluarkan saja lah. Nah, kita akan membahas Oke. topik yang cukup menarik sebenarnya. Menarik sekali, unik kok. Berdasarkan apa yang kita alami tentunya. Benar, berdasarkan Karena apa yang kita alami. Menurutku semua orang mengalami enggak yo. Apa? Enggak, semua orang kan enggak mengalami apa yang akan kita bahas. Beberapa saja, enggak semuanya kan mengeneralisir, Pak. Beberapa orang mungkin yang Kebanyakan orang iya, mengalami iya, apa yang akan itulah kita ya. bahas. Pokoknya Kita- misalnya kon merasa relate yo wes Iya. rasakan sendiri seperti itu. Kita akan membahas Ah. tentang sekolah. Sekolah adalah Oh, bos-bos. Cok, aku cuma kepingin meriang aja loh, Pak. Masa udah oleh sih? enggak usah. Oke, lanjut. Nggak usah. Lanjut. Kita harus membangun image bahwa kita itu Brengsek. dua orang yang penuh dengan masalah hidup, men. Ya Allah. Jadi tidak boleh ceria. Kau nek misalnya kate gawe masalah hidupmu, ojo beban nang aku, Cuk. Aku bahagia loh. Enggak, aku So far sih. Aku karena kalau kita tidak punya keresahan YouTube ini gak jalan, men, gitu loh. Kayak apa yang mau kita bahas gitu loh. Membahas kebahagiaan itu terlalu pendek. Iya, lebih baik membahas tentang derita, Iya, tentang memang. suasana yang tidak mengenakan seperti itu. Hmm. Apa pas sekolah itu apa? Ya kita kan bahas beberapa hal yang memang apa ya? Nek aku nyebutnya kayak dari sudut pandangku ini kayak sing Kon gak setuju maksudnya nggak- mana? bukan nggak setuju juga sih, maksudnya nggak Lebih baik penting aja. dihapuskan, lebih baik dihapuskan seperti itu ta. Ya menurutku nggak penting dan menyusahkan aku aja sebenarnya. Kok kon sih? Iya kan, kalau aku mengeneralisir nanti aku salah. Mending aku bilang aku aja. Jadi masalahnya waktu kon sekolah biyen. Iya, ini kan Oke. perspektifku. Oke, apa itu ternyata? Kon sih mancing. Kon nek sempet. Apa? Pertama full day school. Full day school. Wih, aku satu. Oh iya, kita sekolah nih bareng. Mbak, kan saya wes memanggil dia wes. Masalahnya kita sekolah nih bareng, Cok. Brengsek. Full day school Oh. itu terjadi di SD, kan. SD, benar. Anjing, anak SD disuruh pulang jam jam. Papamu bilang takut sampai Pak? Kalau kita beda deh, kalau Aku sampai jam 2. sampai jam 2. Nih aku sempat sampai jam 3 jam setengah 4. Waduh. Nih aku serius. Nih aku sampai jam seperti itu. Anak sekolah disuruh pulang jam segitu, mainnya kapan, men? Kalau gak salah ya, SD loh ini lagi. di sekolah kita ya. Kalau gak salah, kita masuk jam 7 pagi. Kemudian ada jeda sholat duhur. Nih gak Ya. salah jam setengah 12 Pak ya. Ya istirahat pertama lah. Enggak Pak, istirahat pertama gak jam segitu. Oh, Istirahat istirahat pertama kedua, tuh, istirahat kedua. iya istirahat kedua tuh ada jeda sholat duhur jam setengah 12 nih gak salah, atau enggak jam 12 itu sampai jam 1. Nih gak salah. Jadi kita tuh istirahatnya sekitar 1 jam dimanfaatkan untuk makan-makan lah. Iya. Kita nek kan bontot biasa. Makan Awal siang, diri makan kan siang. bontot makan siang. Pas kemudian kita kembali masuk sekolah jam 1 sampai baru yang kita full day school itu kan dari jam 1-nya itu, Pak. Ya dari jam wajarnya sekolah negeri pulang sekolah. Nah, negeriku Nek Sampai negeri sampai biasanya jam 1 sudah pulang semua. Atau dulu enggak, loh ya, malah- zaman ini loh ya. malah biasanya nih gak salah habis duhur aku mau oleh Pak jam Iya, 1. RSD, RSD. Makanya kini kau sempat awak dewi iri Pak. Iri, Iya, karena iri. kini sekolah swasta pas kemudian dulu kocok-kocoknya awak dewi ku kon mulai wis mulai duhur enak banget Iya. kan lho. Yang aku sayangkan adalah bahwa kita kehilangan waktu untuk main sih. Iya. Bukan berarti kita cuma mau main-main ya, enggak. Bukan. Kayak aku kehilangan banyak waktuku berkumpul bersama teman-temanku di rumah. Iya, karena waktu itu kita kan masih SD dan kita juga membutuhkan aktivitas di luar sekolah. Dan menurutku ayo kita pasti sepemahaman Iya, bahwa iya. belajar lewat jam 1 itu ngantuk dan Ngantuk. tidak mungkin masuk Ndak mood, pelajaran. iya. Ndak mungkin masuk. Aku pikir Pak ya, wis kene mulai jam 7 wis ndak mood Pak. Keisuan Pak jam 7. Ini aku pikir ya. Iya, iya. Kayak- Iya, aku biyen lo SD jarang adus, Pak.
Tutup sampai saiki ya. Oh iya sampai lagi ya. Nggak kan lah wis tangi turu iku wis belekan pas kemudian apa katanya tuh air iku wis kaya ademnya minta ampun. Dadi wis ya laup sikatan wis mari wis udah sekolah gitu. Iya, jadi gitu, Pak. Kayak aku belajar di atas jam 1 kayak Iya, wis gak mungkin nangkep lah apa yang diomongin guru. Iya, Bahkan iya. kita lebih banyak akhirnya kita lebih banyak main-main di sekolah Iya, daripada iya. mengikuti jam pelajaran itu sendiri gitu Jadi loh. juga anu gak sih Pak bisa jadi kayak semacam beban gitu kayak stres gak sih? Iso stres gak sih Pak? Kayak Ya, ngono bisa murid-murid, jadi Pak. gitu loh. Apalagi kalau apa ya, Pak? Kayak pelajaran yang di akhir tuh sing berat-berat lah. Anjing nih asli matematika asli Pak. Wis. Aku wis hitung-hitungan aku udah seneng matematika mana. Berarti wis Iya. dibawa main aja wis. Eh, Colek-colek be konco sing gitu berarti. Iya, iya. kita pasti sepahaman bahwa gak mungkin kita menikmati pelajaran saat di atas siang hari. Iya iya setuju sih. Kayak sudah fokus aja wes kayak wes guyon akhirnya di kelas kita bercanda gak mendengarkan guru gitu. Bukan berarti kita bangsat yo. Atau memang aku bangsat ngono lho. Nggak tahu ya. Ya menurutku Bukan ini kan bangsat sih, Pak. ya Maksudnya- terserah lah kalian mau menganggap Iya, aku bangsat dan tidak niat sekolah terserah gitu loh. Tapi menurutku bahwa yang aku rasakan ya aku emang nggak fokus belajar Iya, aja. mungkin gitu loh. gini gak sih Pak? Mungkin waktu kita sekolah dulu, waktu kita SD dulu, mungkin kita gak merasakannya. Mungkin kita merasakan, tapi kita kebawa aturan waktu itu. Ngerti Ya, gak sih? memang Jadi kayak aturannya seperti itu. kebawa aturan, mau gak mau akhirnya kita harus pulang sampai sore gitu. Dan kita mungkin akhirnya sadar bahwa hal itu gak begitu efektif setelah kita berpikir bahwa apa namanya harusnya beban pelajaran bagi siswa itu jangan terlalu besar gitu. Karena kalau misalnya beban pelajaran terlalu besar dan juga beban pelajaran yang semakin banyak dengan mata pelajaran yang semakin banyak juga membuat siswa itu akhirnya nggak produktif juga gitu. Iya Karena sih, benar katamu tadi kita sebagai siswa juga nggak harus aktivitasnya satu hari itu di sekolah gitu. Dan jadi kok kebanyakan di sekolah Pak. Ya Jadi pada di rumah. Kita menghabiskan banyak waktu di sekolah. Memang benar sih. Iya. Memang benar kita Iya. dituntut untuk menghabiskan banyak waktu di sekolah sampai akhirnya ya wes kita kehilangan banyak waktu untuk di rumah dan main Nah gitu. aku biyen karena aku pulang jam 3 ya, zamanku biyen iku karena kan kita mainnya pas jam 3, Pak. Iya gak sih? Main bal-balan biyen kan ketika jam 3 sore. Jadi ketika aku pulang ku sih wis kaya kehilangan mood kayak main ae. Iya, Soalnya wis karena kesel capek, kan. iya. Pas mati ngono wis mangan pas ya wis bawaannya kepengen tidur aja gitu. Dan juga kenapa aku bilang cukup bisa membuat siswa stres? Karena ketika kita sudah menghabiskan waktu kita di sekolah, kebanyakan di sekolah, dan ditambahi dengan beberapa pekerjaan rumah yang harus kita bawa dan kita kerjakan di rumah. Iya. PR yang membebani tuh PR yang terlalu banyak tuh justru membebani kita di rumah gitu loh. Setuju. Apalagi kalau bagi kalian yang orang tuanya killer ya. Kalau kita juga maksudnya apa? Killer tuh maksudnya ya harus mengerjakan PR, dipaksa mengerjakan PR gitu loh kayak. Bahkan sampai ditungguin. Padahal nggak semua orang tua menurutku punya kapasitas untuk mengajari anaknya gitu. Benar, dan misalnya gini loh. Ono misalnya kayak wong-wong kusing, kamu kalau misalnya nggak bisa menjawab pekerjaan rumah ini atau kamu bingung soal tugas-tugas ini, coba tanyakan ke orang tua. Iya. Masalahnya nggak semua orang tua tuh ya mohon maaf, mungkin pendidikannya tinggi, nggak Iya. semuanya seperti itu. Dan Pak. yang harus disadari bahwa orang tua menyekolahkan kita karena mereka gak mampu untuk mengajari kita sendiri dan gitu loh. juga mereka percaya guru-guru di sekolah yang mampu Nah, kenapa itu malah dilempar ke orang tua di rumah gitu loh. Benar. Gue sih kayak ya untungnya ya kalau di keluarga sendiri aku sendiri kayak orang tua aku ya gak begitu peduli lah. Aku ben nggak tahu bersenau coba. Iya podo. Aku ben bengi-bengi ku di kongen senau ya mungkin senau sampai sejam aja wes cuma maca-maca tok mari ngono mari ngono enggak sampai harus kayak dicepres Iya, enggak alhamdulillah enggak sampai seperti itu. Iya dan nah ini lagi Pak, waktu aku SD ya. Ini mungkin PR kita lanjut nanti ya, kita bahas nanti. Waktu aku SD, Ya. aku dipaksa untuk hafal perkalian. Dan itu bikin aku stres banget. Oke. Pak. Aku sampai sering nangis. Wow. Iya Wow, beneran wow. aku kayak Oke. sering nangis juga gara-gara Dipaksa sampai siapa, Pak? dipaksa oleh guruku, Oke. guru matematika aku waktu SD. Dan gitu. kalau nggak salah dituntut untuk Hafal. maju ke depan ya. Maju ke depan setuju, gitu loh. Dan setuju. masalahnya yang bikin aku stres adalah bahwa
saat kita tidak bisa menghafal, Iya. kita tuh diancam dengan kayak Nilainya, nanti nilaimu jelek, Ah. nanti kamu tidak lulus gitu. Kayak Waduh. nanti kamu saya turunkan kelasnya gitu. Waduh. Itu kayak jadi anjing, beban mental banget Iya, gitu loh. iya. Dan justru itu bikin aku kayak sudah di sekolah terpressure dia seperti itu, bahkan setiap pelajaran matematika akan dimulai aku jadi kayak was-was, deg-degan Iya. gitu, takut. Iya. Di rumah aku jadi tambah stres, Pak. Hmm. Gara-gara itu disuruh Ngafalin. disuruh hafalin Iya, dan iya. itu menjadi semacam PR gitu loh. Benar. Semacam PR di rumah, bahwa PR-nya adalah kamu harus menghafal perkalian, anggaplah perkalian 10 atau Iya, perkalian iya. 9. Biasanya yang sulit tuh perkalian 7 8, Pak. Maiso, Pak. Karena angkanya nggak bisa kita angkanya nggak bisa kita prediksi. Kalau aku dulu gini, Pak, kalau mau hafalan perkalian ya. 1 sampai 5 itu gampang. 6 itu gampang. 78 tuh sulit tuh menurutku. Karena angkanya nggak bisa diprediksi. 9 tuh gampang. Iya. 9 tuh gampang karena kita cukup mengurangi 9 dari angka puluhan gitu. 10 gampang lah karena nambahin 0. Iya. Jadi pas perkalian 78 itu aku aduh stres juga. Ya kadang-kadang sempat ketukar, Pak, jawabannya ya. Betul. Sampai nangis kok. Waduh. Aduh, ya apa iki ngono, ya apa aku ndak hafal. Karena sadar gak sadar itu memang pressure-nya emang besar sekali bagi kita yang Iya. yang mana ya jujur aja kayak dulu SD aku nggak mampu matematika ngono kayak anjing kayak aku aduh ya apa ya gimana ya kalau aku nanti bener-bener gak lulus gitu loh. Iya, Dan iya. untuk anak SD, Pak, itu beban yang terlalu besar menurutku. Iya. Kenapa kita harus dipaksa memahami sesuatu yang sebenarnya itu di limitnya kita tuh gak sampai sana gitu loh. Iya. Yang seharusnya bukan jadi pelajaran waktu kita SD, akhirnya dipaksakan kan. Meskipun itu sebenarnya silabusnya atau materi anak SD, tapi kan nggak semua anak SD mampu mengerjakan itu. Iya. Jangan gini lah, maksudnya jangan disamaratakan semua anak SD pasti bisa menghafal perkalian gitu loh. Iya. Kan ada anak-anak yang memang nggak mampu di matematika, tapi kalau dia tetap dipaksa seperti itu kan menjadi pressure tersendiri bagi dia gitu loh. Iya. Jadi menurutku pressure seperti itu ya bukan hilangkan lah. Maksudnya kan baik memang agar kita hafal perkalian, memang gitu loh. Tapi pressure yang terlalu besar juga nggak selamanya akan berakhir baik gitu. Iya. Dirubah caranya lah. Paling nggak usah dihukum lah, Pak. Iya sih, setuju. Kalau menurutku paling nggak usah dihukum lah. Iya. Maksudnya kayak masalah pekerjaan rumah yang sebelumnya kita bicarakan ya. Kan kita di sekolah sudah bukan hanya memberikan teori kan guru kan, tapi juga otomatis memberikan tugas. Tugas yang berhubungan dengan teori yang waktu itu diajarkan gitu. Jadi kayak misalnya gini, aku pikir dengan memberikan tugas saja kita sudah kepresan seperti katamu tadi. Betul. Jadi kayak jangan tambah beban itu ketika guru memberikan PR yang mana porsinya jauh lebih besar kadang-kadang. Betul. PR itu porsinya jauh lebih besar, Pak, daripada tugas di sekolah gitu. Iya. Jadi kayak mending ya kalau misalnya kita gak mau menghapus PR dari sistem pembelajaran, ya minimal dikurangi porsinya aja gitu. Dan juga untuk masalah penghafalan sih, Pak, aku pikir penghafalan tuh gak usah sampai dijadikan kayak semacam dituntut untuk oke kamu hafal perkalian, kamu maju ke depan untuk dicoba nih apakah kamu udah hafal. Aku pikir gak usah seperti itu sih. Iya. Kayak itu jadi semacam proses aja. Jadi gak usah kayak ditunjukkan atau akhirnya kayak image-nya tuh kayak guru tuh mencoba untuk membanding-bandingin antara satu siswa dengan siswa lainnya. Oh iki lo iso perkalian, kon belajar sing genah. Iki gak iso apa kan emang kon gak pernah belajar kan. Takutnya kan perbandingan seperti itu membuat siswa juga akhirnya semakin drop gitu. Iya sih. Makanya kan oke lah PR gak apa-apa gitu loh. Kalau memang PR tidak bisa dihapuskan gak apa-apa lah dikasih PR. Yang aku permasalahkan sebenarnya kita ditakut-takuti dan dihukum itu, Pak. Iya. Gini ya, maksudnya gini. Kita mungkin akan kesampingkan masalah hukum dan seperti itu nanti kita akan bahas. Kita sambung ke beberapa hal yang waduh.
Rame. Jadi kita akan sambung ke beberapa hal yang menurut kamu tadi gak begitu suka waktu di sekolah. Selain tadi full day school, kemudian tadi ada PR yang harusnya sebenarnya kita gak setuju. Ada lagi gak? Mungkin secara sistem ya, secara sistem pendidikannya apa ya sih yang sebenarnya kamu rasakan gitu? Ada lagi gak? Apa lagi ya? Coba kalau dari Anda sendiri? Mungkin kalau dari aku ya apa ya namanya ya? Itu Pak, kalau misalnya kamu tadi bilang full day school atau pulang agak sedikit agak sedikit sore itu gak setuju, aku malah juga gak setuju ketika kita masuk jam 7 di awal itu. Kenapa? Karena ya gak mood aja. Gak, soalnya gini Pak, kalau gak salah di Jakarta itu bukan sudah menerapkan, ada beberapa sekolah yang diuji coba masuk itu, atau ada wacana kalau nggak salah yang kemudian membuat sekolah itu masuknya tuh sekitar jam 8 atau jam 9 gitu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi kayak membuat kita tuh kalau masuk jam 7 tuh kayaknya benar-benar nggak ada nih Pak, karena dari suasananya juga sih Pak. Masih pagi, kemudian masih masih ada rasa ngantuk juga gitu. Kalau jam 8 jam 9 sih aku pikir masih oke lah, karena kita masih masih diberi kesempatan untuk sarapan atau enggak. Kan gini loh, banyak orang tua yang nggak bisa memberikan sarapan anaknya kalau misalnya masuk jam tujuan, karena orang tua yang mungkin juga berprofesi sebagai entah orang kantoran dan segala macam, jam 7 juga harus berangkat kerja gitu. Entahlah Pak ya, kalau masalah masuk jam 7 itu mungkin karena kita dari kecil memang dididik sebagai pegawai aja gitu. Kayak pegawai kan rata-rata masuknya ya pagi-pagi semua gitu loh. Apa kita memang dari kecil didoktrin kalian harus menjadi pegawai gitu loh. Kalian harus menjadi bawahan selamanya gitu. Yang aku gak setuju sebenarnya adalah bimbel pagi. Iya benar setuju. Ini biasanya terjadi di SMP, SMA lah. Dan mau menjelang UN biasanya. Dan mau menjelang UN bagi anak kelas 3. Iya, 3 SMP, 3 SMA. 3 SMA. Setuju. Kalian pasti akan mendapatkan tambahan pelajaran membahas soal-soal UN. Membahas soal-soal UN di jam 6 pagi. Ya benar ya, anjing. Tambahan pelajaran kan itu 1 jam. Biasanya di akhir jam pelajaran atau di awal sebelum masuk sekolah. Iya. Kalau misalnya masuk jam 7 tuh jadi jam 6 Pak ya? Ya, kalau jam 7 jam 6, atau kalian kalau pulang jam 1 biasanya jam 1 sampai jam 2. Itu tambahan pelajarannya. Iya. Dan menurutku yang menarik untuk dibahas adalah kenapa itu ada. Ya mungkin guru membuat sistem seperti itu karena takut siswanya itu masih belum paham Pak. Dan juga kan fokusnya kan jelas, fokusnya bimbel itu belajar soal-soal ujian nasional. Nih guys, lo dulu ada buku paketnya tuh. Buku paket apa ya Pak? Pak? Biasanya kisi-kisi. Kisi-kisi ujian nasional, setuju ya. Kisi-kisi gitu ujian nasional. Yang mana kebanyakan bukan teori atau bukan pembahasan yang selama ini kita diajarkan. Iya memang. Enggak gini loh. Kenapa menurutku bimbel tuh nggak harus ada sih. Nggak harus ada sih. Kalau memang bimbel itu penting ya, kenapa itu nggak masukkan di sistem aja gitu loh. Maksudnya kan kita dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kan sudah diajarin pelajaran-pelajaran itu sebenarnya Pak. Materi-materi itu sudah ada. Dan bimbel isinya kan cuma latihan-latihan soal aja gitu loh. Kenapa nggak latihan-latihan soal itu diberikan setelah kita naik ke kelas 3 aja? Maksudnya nggak perlu ada jam tambahan yang mengharuskan kita untuk memahami pelajaran yang sudah kita pelajari gitu loh. Iya. Jadi kayak kalau misalnya mau ada begini, kalau misalnya kita sudah naik ke kelas 3 dan kemudian ada wacana bimbel, lebih baik bimbel itu masukkan ke dalam proses belajar mengajar aja. Betul. Nggak perlu sampai dijadikan jam khusus aja gitu loh, kayak. Iya sih. Pertama itu tidak terlalu worth it menurutku. Iya. Karena buat apa kita mempelajari hal. Dan juga nih nggak salah banyak yang nggak ikut kok teman-teman. Juga sih kayak malas aja Pak. Efek sampingnya gitu Pak. Iya, masalahnya kan kita harus memikirkan efek sampingnya juga. Aku gak pernah datang bimbel jam 6 pagi. Serius kan? Iya, karena anjing jam 6 pagi. Iya sih.
Nah aku mungkin karena pada akhirnya mau gak mau Pak, mau gak mau ngikutin aturan kan, akhirnya teko meskipun ono sampai lapisan sih Pak. Kan ditakut-takuti, lagi-lagi ditakut-takuti absen. Mungkin gini juga agak Pak, apa namanya? Mungkin kayak aku ngemanggil Kak sampai nangkon bangsat. Jadi mungkin gini lagi, karena ketakutan dari gurunya. Jadi kan dulu kan kita masih menganut sistem ketika UN tuh ada apa namanya? Kelulusan ditentukan dari pusat. Yang mana kan kalau aku sebenarnya kan nggak setuju karena wong kita sekolah di daerahnya kita apa namanya yang mengajar juga dari guru-guru kita jadi kelas 1 sampai kelas 3 kenapa kelulusan ditentukan pusat kan gitu kan. Mungkin karena dulu waktu itu masih ada sistem seperti itu yang mana kelulusan ditentukan oleh pusat, akhirnya guru merasa khawatir kayak ini misalnya aku tidak memberikan pelajaran lebih, aku takutnya siswaku gak lulus. Dan misalnya nih untuk siswaku gak lulus akan mencoreng nama baik sekolah. Ada beban yang ditanggung oleh sekolah dan juga guru. Iya, di mana mereka harus mereka diwajibkan untuk membuat nilai anak-anak didiknya harus baik gitu. Karena pasti Pak, ketika ada satu aja murid yang nggak lulus ujian nasional, pasti sekolahnya akan tercoreng Pak namanya. Pasti itu aku yakin. Sekolahnya akan dipertanyakan. Kok iso gitu loh. Selama ini kan ngapain aja sebagai guru hoi. Ngono iya kan sih Pak. Dan itu ini lagi apa? Kok itu selalu anda sih? Apa dan gitu apa anjing? Kok itu selalu kayak ngekat gitu. Menurutku gini ya. apa? Beban itu diturunkan ke siswanya. Yang mana harusnya ini adalah beban sekolah dan guru. Ini malah diturunkan ke siswanya. Iya. Kon eling enggak? Apa? Ono apa iki yo? Maksudnya apa? Iki lho. Apa? Money politik. Anak-anak yang dianggap unggul, kelas unggulan. Bukan. Apa? Menjelang UN biasanya kan tutor. Nah, tutor sebaya. Buaya. Tutor sebaya, bangsat. Ya, Pak. Ada program tutor sebaya, Pak. Di mana anak-anak yang dianggap mumpuni di satu bidang mata pelajaran dikumpulkan untuk agar mereka mengajari teman-temannya, men. Sekarang gini, kalau guru aja tidak mampu mengajari mereka, apalagi teman sebaya ya gak sih? Pasti kan tempat diajari ini loh iki loh kasus gini. Pasti kan ditapuk. Dan lagi kebanyakan yang dipilih. Ini nih mungkin aku nggak tahu ya. Kebanyakan yang dipilih adalah orang-orang yang dibully. Oh enggak, aku enggak mencontohkan orang. Aku sendiri gitu loh. Dan aku sempat terpilih terpilih kan ya. Iya di pelajaran bahasa Inggris dan kejuruan. Itu aku menjadi tutor sebaya untuk kelasku gitu loh. Dan bangsatnya adalah teman-temanku ini nggak mau dengerin aku, men, nggak percuma gitu loh. Program itu percuma dan saat kita tidak berhasil mengajari teman-teman kita, yang disalahkan kita. Bro, aku pikir aku lempar batu sembunyi bangsat sih, bro. Anjing. Ini nyambung nggak sih, bro? Kenapa ada program itu? Aku takut ya, bro. Mungkin guru udah angkat tangan. Enggak, Mas. Iya. Akhirnya guru meminta bantuan. Atau mungkin gini, guru dia sudah sadar bahwa sebenarnya dia tuh emang nggak pernah didengerin gitu. Sekarang yang harus dipertanyakan bukan malah membuat program seperti ini, bro. Kalau memang kalau memang dugaannya itu kenapa mereka nggak bisa kenapa guru itu kok banyak yang nggak dengerin, pertanyaannya ya kembali ke guru tersebut, kenapa kamu kok nggak bisa teorimu tuh nggak didengarkan? Apa kamu kurang fun atau kamu memang wes kepalang tanggung image-nya killer? Kan yang harus dipertanyakan kan atau yang harus diperbaiki kan dari gurunya, bukan melempar batu kepada siswanya untuk membantu guru mengajarkan ke teman-temannya. Dan aku pikir, bro, guru juga pasti sadar bahwa ketika yang ditunjuk tutor ini adalah teman sebaya, ya pasti gak ada yang dengarkan juga gitu. Cuma dia ingin apa ya? Program-program seperti itu aja sih. Kepingin sekolahnya jauh lebih unggul daripada sekolah yang lain. Ya itu, aduh, ya apa ya, Pak? Kalau terlepas dari beban guru seperti apa atau tanggung jawab guru seperti apa, menurutku niat guru baik lah. Iya, pastilah. Gak mungkin salah. Dan memang faktanya ada beberapa murid yang memang bangsat aja gitu. Iya, ada. Makanya kan menurutku gini, Pak.
justru kan setelah aku lulus, program kelulusan ditentukan oleh pusat itu sudah gak ada lagi. Oh ya, Ya kan? ya. Akhirnya program kelulusan ditentukan oleh sekolah. Itu jauh lebih bagus. Itu jauh lebih bagus. Setuju. Jadi kita sudah real aja nih gitu loh. Jadi fair-fairan aja gitu loh. Guru sudah melakukan yang terbaik, mau siswanya dengerin atau enggak. Siswa yang mendapat resikonya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian selama sekolah itu gak tahu masuk, gak pernah dengerin, ya wes nih misalnya lulus ijazahmu nilainya jelek, ya itu resikomu. Nah, setuju. Menurutku itu lebih baik untuk menyadarkan siswanya sendiri gitu. Untuk jauh lebih giat belajar. Betul, daripada memberikan pressure yang terlalu berlebihan kepada guru dan pressure nama baik sekolah. Setuju. Dan justru itu diturunkan ke siswa-siswanya. Menurutku lebih baik seperti itu deh. Dan kalau gak salah sekarang udah otomatis lulus 100% gak sih, Pak? Wah, gak tahu Pak ya. Aku masalahnya gak nemuin kasus ya. Gak nemuin kasus yang seperti aku itu. Juga gak begitu ngikutin pendidikan sekarang ya. Setauku adikku mah udah 2 tahun di rumah aja udah naik gaji. Otomatis ya. Otomatis kayaknya ya, sih. privilege. Ya balik lagi ke tadi Iya. Itu salah satu hal yang menjengkelkan ya, bahwa guru terlalu diberi pressure terlalu berat, sekolah diberi pressure untuk menanggung nama baik, dan pressure itu akhirnya diturunkan ke siswa-siswanya gitu loh. Itu menurutku enggak. Ya, dan juga buat apa juga gitu loh. Dan juga nyambung mana nang kon mauku bahwa hukuman yang berlebihan juga kadang-kadang membuat siswa itu bukan malah jadi lebih baik, malah digawe ngerasa ngeran, malah tambah melunjak nang guru. Bisa gak ngono, Pak? Jadi dikai dikai hukuman itu malah bukan menjadi lebih baik, malah kayak apa ya kan loh. Tapi gini gak sih Pak, bahwa hal paling menarik di sekolah adalah saat ada siswa-siswa yang berantem. Oh iya. Kan pasti menarik jadi tontonan. Menarik sih. Kok bisa kan Pak ya? Karena itu adalah hal yang nggak wajar kita lihat di sekolah. Jadi kita tertarik untuk melihat, kan gini gak sih Pak, bahwa manusia dilahirkan sebagai makhluk yang selalu penasaran gitu. Jadi saat ada hal yang menarik perhatian dan bikin kita penasaran, kita pasti tertarik untuk melihat itu gitu. Iya. Mungkin itu kenapa banyak orang di Indonesia nonton kecelakaan aja sih. Kecelakaan, kebakaran gitu, kayak menarik aja ngelihat orang susah. Dan bedanya kalau zamanku kita ngelihat orang berantem di sekolah ya. Ya memang nggak melerai sih, tapi nggak divideoin juga, ngerti gak sih? Nggak, karena kan kalau nggak salah nggak boleh bawa HP maksudnya. Oh iya benar, sorry. Oh, enggak SMA boleh sih, tapi nggak boleh dengan bebas juga gitu loh. Iya boleh. Kayak hanya dipakai untuk keperluan belajar mengajar aja. Dan main game. Gitu. Iya, enggak ya benar dong. Main game kan juga menghilangkan stres, Dok. Kalau ngomongin hukuman Pak ya, lagi ke tadi bahwa ada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dihukum, menurutku. Oke. Contohnya kayak guru yang suka motong rambut siswanya. Kenapa ya, Pak? Nggak gini loh, aku nggak ngerti ya. Tapi aku juga nggak setuju bahwa kenapa gitu siswa itu harus potongannya tuh rapi, pendek gitu. Ya balik lagi Pak, kita itu dididik menjadi pegawai gitu loh. Iya gak sih? Paham gak? Kayak kita gak pernah dididik menjadi bisnismen, kita gak pernah dididik menjadi pengusaha, kita gak pernah dididik menjadi seorang seniman. Kalau di sekolah formal loh ya. Iya. Enggak, soalnya gak variatif aja Pak gitu Pak. Kayak misalnya sekelas iki wis model rambutnya koyo ngono kabeh. Wis lainnya gak sepiro koyo ngono kabeh. Ya yang lucu gini Pak. Apa? Ada temanku yang rambutnya apa ya? Keriting lah. Keriting. Iya. Terus curly. Enggak curly. Dia keriting. Totally keriting. Oh, memang dari situnya keriting. Iya, dari keturunannya dia memang keriting. Terus waktu itu ada pemotongan rambut siswa gitu. Itu adalah satu kegiatan yang paling kita benci. Iya. Pemotongan rambut siswa. Dia pede tuh. Dia pede. Pede enggak kena cukur ya. Kan kalau rambutnya keriting kan terlihat pendek kan. Anjing. Iya, terus. Tapi sama gurunya ditarik guys, dilurusin. Sampai sandi, Pak, sampai lambe. Iya, tek koncoku tepake sampai sak irung. Oh, sampai sak irung. Tapi kan kalau enggak salah batas rambut panjang siswa tuh sampai sak moto kan. Itu alis ya? Enggak. Iya, maksudnya iya. Untuk moto iku diketok. Iya. Kan dan bangsatnya gini, Pak. Kalau guru menuntut siswanya harus
potong Berpenampilan rapi, ya. potong rapi. Potong rapi. Kenapa saat guru itu memotong rambut siswanya malah apa petal-petal lah, petal apa petal itu? Anu Pak, nggak rapi lah pokoknya Iya, lagi. kayak sembarangan lah, Iya. sampai pitak. Iya. Iya kan? Iya, Cok. Iya, Kak. Dan nggak salah Pak yo. Iku karena sampai pitain dan iku menjatuh Pak yo. Ketika dicukur iku sih nggak hilang Pak. Nggak hilang, Nggak Pak. hilang, Pak. Akhirnya kita harus botak Dan, gitu. dan juga Pak, itu bukannya akhirnya membuat kita malu yo. Nah, Dan kita ketika malu dan kemudian pitae udah hilang Pak, yo kita diceng-cengin dan pada akhirnya pembulian. nah betul. Sekarang gini lah, kalau kita memang menuntut siswanya, kalau sekolah menuntut siswanya harus rapi, kan nggak selamanya rambut panjang itu nggak rapi, Pak. Setuju. Ya, itu juga yang aku pertanyakan. Makanya kenapa kok ya kenapa biarkan siswa itu berekspresi dengan rambutnya gitu. Asalkan ojo ya tetap surian, Cok, tetap nganggo minyak rambut. Yang penting rapi, seperti itu aku pikir. Ya iya sih, iya memang benar gitu loh. Ya gak terlalu gondrong juga lah. Maksudnya Iya. kan siswa pasti mengerti lah. Iya, mana yang benar. wajar, mana yang nggak wajar Iya, gitu loh. benar. Gak mungkin sampai rambut anak laki-laki Aku udah ngerti, Pak. sepinggang Iku juga. potong rambut iku termasuk sistem pendidikan atau memang iku semacam sistem sing ya guru aja sing kepingin Aku curiganya ae. itu jadi semacam kesenangan pribadi guru aja. oknum guru iku ya. Iya, oknum guru itu sih, kayak setuju kesenangan sih. pribadi tadi. Kayak Wah, tanganku gatal dan aku ingin memotong rambut siswa. aku tak nih Pak. Wah aku lho apa ya? Dano penggawean ngono. Masuk kate apa desi halaman biasa untuk tukang kebun, metali rambutnya siswa. Hukuman seperti itu Pak yang agak sedikit menjengkelkan ya. Apa namanya? Bukannya malah dengan harapan memperbaiki siswa tidak tersampaikan, malah membuat siswa itu semakin stres juga bisa, semakin ngelunjak kepada guru juga bisa, karena pada akhirnya itu yang membuat akhirnya siswa membenci guru Pak. Itu yang akhirnya membuat siswa kehilangan hormatnya kepada guru. Karena gini, kalau misalnya guru mau dihormati sama siswa, ya sebaliknya dong. Guru juga harus menghormati siswa. Kita kan sama-sama sama-sama meskipun jabatannya tuh berbeda, yang mana memang guru adalah jabatannya lebih tinggi daripada siswa. Tapi rasa hormat aku pikir juga harus tetap ditanamkan antara kedua belah pihak seperti itu. Iya, maksudku pakailah sistem aksi reaksi lah, Pak. Gitu. Jangan siswa cuma diem tiba-tiba rambutnya dipotong kan jadi kesel gitu. Iya, dan juga ketika salah ketika siswa berbuat salah, jangan malah dimarahin. Ngerti gak sih? Kayak misalnya seorang siswa mengerjakan tugas, salah nih tugasnya. Biasanya kan gurunya kan kayak kon yo opo sih wis tak ajari berang balen kon sik tetep salah. Kon niku goblok dan segala macam misalnya. Iya. Bukan diperbaiki malah dimarahin, Pak. Iya. Tapi iya betul itu aku setuju, tapi juga ada batasan bagi siswa menurutku bahwa kalau si siswa sudah mulai kurang ajar. Oh iya. Itu lagi benar. Itu Tapi berbeda menurut ya. beda. Beda. Dimarahin saat salah dan dimarahin saat kurang ajar. Iya, itu beda. Tapi Pak, menurutku lagi-lagi bahwa kalau kita dianggap kurang ajar, tolong jangan dipermalukan. Contohnya, kayak kita berbuat kesalahan yang sudah memang melebihi batas wajar. Iya. Udah gitu kita bukannya dimarahi secara wajar, tapi kita malah dipermalukan. Kayak di strap. Kayak disuruh ke kelas-kelas nyanyi gitu. Itu kadang-kadang ada Pak guru yang menyuruh. Beberapa guru yang menyuruh seperti itu. Hukumannya bentuknya seperti itu. Itu kan justru mempermalukan gitu. Kenapa gak dipanggil aja ke ruang BK dan diberitahu di sana? Apa fungsi ruang BK selama ini, Bro? Nggak ada. Iya Cok, kata fungsinya Cok. Ruang BK biar sekolah ini SMP SMA ada ono blas fungsinya apa? Ruang BK ruangan paling ditakuti gitu loh, kayak siapapun yang masuk ke sana berarti siswa bermasalah. Ya nggak bisa, gitu. Katanya konsultasi masalah pendidikan juga bisa ke ruang BK. Justru hal-hal seperti itu yang membuat pemikiran siswa tuh berpikir bahwa itu adalah tempat terlarang gitu. Jangan sampai aku masuk ke sana gitu. Iya. Karena ketika masuk ke sana image-nya udah jelek ya, Pak ya. Tapi ada pengalaman menarik kalau soal potong rambut, Pak ya. Ada guru yang sempat membela anak-anak di kelas. Wow. Kalau nggak salah gini kejadiannya. Ini kejadiannya ke aku sendiri. Aku sama temanku tuh. Lagi duduk-duduk nih ya, Tiba-tiba kita dipanggil dan rambut kita dipotong gitu. Akhirnya karena kita kesel gitu, karena gak merasa berbuat kesalahan apapun gitu loh. Aku ngadu, Pak. Ngadu ke guru. Kebetulan guru ini adalah wali kelasku. Akhirnya
wali kelasku ini speak up di Oh, ruang wow. guru. Oke. Speak up di ruang guru, memberitahu guru yang lain jangan memotong rambut siswa sembarangan bla bla bla, aku gak tahu ya. Tapi yang motong rambut kita baper, Pak. Oh. Malah kita satu kelas digundulin. Anjing, serius, Pak. Serius, aku ngerti kok guru ini siapa itu sih. Iya, iya. Apa kata sebenarnya saya ki? Aja aja. Waduh, kayak gitu sih. Masalah seperti itu yang memang pada akhirnya membuat kita semakin benci untuk sekolah, aku pikir. Iya sih. Banyak hal-hal yang membuat kita gak betah sekolah sih. Iya, benar, karena entah bisa dari lingkungan, bisa dari oknum-oknum tertentu, bisa juga dari sistem yang memang kurang efektif, membuat kita pada akhirnya berpikir bahwa mending homeschooling aja lah. Apalagi nih, Pak? Apalagi hal-hal menjengkelkan yang selama ini terjadi di sekolah. Ini kita ngomongin zaman kita aja Iya, gitu, sama nggak kita perlu. aja. Apa ya, aku masalah nih nggak begitu. Ya podo sih Pak, keresahanku podo kok keresahanmu. Kan ini sekolah bareng brengsek. Nek, Podo cok. nek menurutmu guru yang memukul siswanya ya apa? Ya, nah aku pikir aduh, iki tipis-tipis sebenarnya sih. Ya bisa dibedakan lah Pak. Pada akhirnya gini loh. Nih misalnya kesalahannya itu aku pikir ringan misalnya yo. Misalnya kayak nggak ngerjain PR atau misalnya kayak guru ki kalah debat be siswane gitu misalnya. Ya aja sampai dipukul lah. Main tangan iku wis ya main tangan mungkin wis budaya lama, mungkin iya, tapi sekarang udah budaya baru gitu loh. Jadi nggak perlu. Tapi berbeda hal ketika kembali lagi nih misalnya wis siswane sing lunjak banget. Sehingga misalnya kurang ajar banget tang guru, aku pikir tindakan bermain tangan aku pikir perlu, tapi pada momen itu. Betul. Misalnya kayak betul. wis guru ini kan ono Pak, ono sekolah ya ono siswa sing memang kayak ngejak keket gurune Iya, sampai iya, sampai betul. melok gepuk gurune iku wis aku pikir guru boleh tuh untuk mukul pakai penggaris bisa, pakai nempeleng juga ya masalah. Tapi nek misalnya cuma hukuman nek misalnya kesalahan minor aku pikir nggak perlu, Pak. Iya, iya. Aku setuju, Pak. Karena kita gak bisa buta juga bahwa emang ada murid-murid bangsat Iya, di ada luar juga sana gitu. seperti Ada itu, yang ada memang juga. sampai apa ya bahasanya ngelama gue. Iya. Kurang ajar lah. Kurang ajar, Pak. Kurang- Ngelunjak iku nama, Pak. Iya, kurang ajar guru ya. Bahkan kan sempat beberapa ada banyak video viral gue kayak sing gurune digono arit. Loh. Dan juga, Pak. Wah, soalnya Ada sempat viral videonya beredar pasti di anu ya. gara-gara HP-nya disita. Ah. Guru ini gowo arit. Kok gowo guru arit. siswanya. Siswanya membawa celurit. Anjing. Cek rebel ya, Pak? Iya, Ngomongnya apa? Boy, aku gak ngerti ngomong boy. Nah, dan menurutku siswa seperti itu memang patut. Patut, benar, setuju. Dan ini pesanku bagi orang tua sih. Ah. Jangan langsung menyalahkan guru. Iya. Karena kebanyakan orang tua yang menyalahkan guru tidak tahu sebenarnya cerita siswanya cerita anaknya seperti apa. Iya. Karena pasti ketika anaknya mengajuk orang tua itu kan pasti sudut pandang anaknya. Betul, Pasti kan betul. nggak langsung menjelekkan sekolah dan guru-gurunya. Iya, Iya, setuju sih. Iki bisa Mbak. Aduh, iki aku terus ngomong sih. Ini juga soal masalah orang tua yang tiba-tiba langsung langsung menyalahkan gurunya kata Pak. Waktu di SMA nih salah untuk tugas akhir Pak, tugas akhir. Jadi memang si temanku ini memang wes double lagi minta ampun Pak, wes akeh kasus sih lah pokoknya lah. Pas kemudian ketika mungkin entah kenapa aku pikir temanku ini ngaju ke bapaknya. Entah masalah apa, kemudian bapak nyamperin ke sekolah. Katamu kepala jurusanku waktu itu ada mulut lah, ya semacam ada mulut lah. Sampai akhirnya orang tuanya ini kayak ngebentak si Pak guruku ini Pak. Jadi kayak ya apa sih gini-gini cuma masalah gini aja lah. Aku di hati kayak koan loh Pak. Maksudnya ya iki anakmu emang sing dablek ngono. Anakmu sing memang ndak iso ngejakno iki atau memang malas ngejakno iki apa sampai kamu sebagai orang tua itu tiba-tiba langsung ngelabrak guru nih loh. Itu sangat disayangkan sebenarnya kayak gitu, Pak. Terus? Ya itu aja sih. Nggak ikut tuh. Aku cuma kata ngomong itu Pak, gitu loh. Ya kembali lagi memang benar. Kalau memang siswanya kurang ajar misalnya wes ya bener lah pakai cara yang keras juga gitu. Enggak apa-apa, menurutku enggak apa-apa. Setuju. Bahkan kalau di aku sendiri ya, orang tuaku enggak pernah membela. Enggak pernah membela aku. Apa tuh Pak aku Enggak pernah membela aku, malah orang tuaku sendiri yang bilang ke guru ya. Kalau nakal pukul aja Pak. emang kenapa saya disuruh dipukul gitu loh. Bener banget tuh. Iya, menurutku enggak masalah, Pak. Enggak masalah. Karena ya mau gimana pun
guru memang ada untuk mendidik kita Setuju. secara akhlak Iya. dan secara ilmu. Benar. Gitu loh. Makanya kan kayak hal-hal seperti tadi yang kita omongin soal cara mendidik guru, Ah. lagi-lagi Oh ya, setuju. lagi-lagi memang tetap ada batasannya. Iya. Tapi siapapun yang melanggar batasan itu, ya gak apa-apa. Gak apa-apa, ditindak benar-benar. gitu loh. Karena kalau misalnya guru juga membiarkan ya juga gak baik gitu. Gak Memang baik ada semacam hal yang memang guruku harus bertindak gitu. Untuk apa ya? Pertama mendisiplinkan dengan cara mempunish orang tersebut gitu. Siswa tersebut. Aku pikir seperti itu sih. Ya, tapi ya balik-balik lagi ke bahwa harus tetap ditimbang lah. Iya, iya. Kesalahannya seberapa, hukumannya seberapa. Iya. Jangan kemudian berat sebelah. Wong cuma misalnya tidak ngerjain PR lah, apa di apa sampai aku Pak guru TIK ya Pak. Memang aku lali ya, apa tidak ngerjain tugas apa lali gue apa gini Pak ya. Akhirnya orang siswa itu teman-teman gue tuh suruh keluar, yang nggak ngerjakan itu suruh keluar. Kemudian di situ masuk si bapak iki yo, gue mau stick drum Pak. Oh, Stick drum. Dicepres Pak, bokongnya ada ya Pak, sumpah. Jadi masuk ceplek anjing jadi iya, karena sebut nama nek. Wes gurune ndak genang aja. Karena sebut nama enggak? Wes gurunya sering main PES di laptop brengsek emang. Iku gurut. Iya kayak ganjar lah. Jadi cuma aku kate meso guru dulu kan. Iya. Indah itu oknum itu ya. Itu oknum sekali lagi bukan. Gimana ini kita gini ya. Kita ini membahas apa yang kita alami dulu. Iya. Gak semua guru itu oknum ya. Itu aku yakin di luar sana ada guru-guru yang baik. Ada. Memang berdedikasi untuk mendidik siswanya. Ada. Pasti ada. Bahkan di sekolahku dulu juga ada. Iya, Tapi yang kita omongin dari tadi, kalau kalian mendengar bahwa guru ini kok seperti itu, itu bukan mengeneralisir ya. Beberapa aja gitu. Ya kita sebut oknum lah bro, karena kan oknum yang memang seperti itu. Jadi aku pikir ya harus harus seimbang gitulah antara hukuman dan juga tindakan hukuman yang diberikan seperti itu sih aku pikir. Nek misalnya nggak ngerjain PR, pas kemudian di stop di bawah matahari, aku pikir masih oke lah. Ya, aku pikir masih oke lah. Atau lari keliling lapangan 3 kali misalnya, aku pikir masih oke gitu. Itu olahraga. Itu kalau misalnya kesalahannya cuma sepele gitu. Tapi memang ada batasan yang memang mengharuskan guruku harus bertindak lebih sih memang seperti itu. Ada lagi? Udah sih itu aja. Itu aja. Apa mau bahas sistem? Aduh, kau ngerti sistem nggak? Ada beberapa sistem enggak usah. Lanjut apa. Kata kamu kan aku bro. Ngomong kan kok sih sih ayo. Terlalu riskan lah bahas sistem. Jadi jadi apa yang kita bahas sekali lagi bukan bermaksud untuk mengeneralisir semua guru tersebut. Ini hanya oknum dan ini hanya pengalaman kita pribadi apa yang kita alami waktu kita sekolah dulu gitu. Jadi mungkin yang mendengarkan ini jangan takut jangan takut pada akhirnya ya tetap bersekolah gitu, maksudnya sama guru tetap harus hormat, kemudian tetap patuhi peraturan sekolah, tetap disiplin, jangan kemudian setelah mendengarkan ini jadi rebel Pak. Iya. Siswane Pak kayak oh iya bener lagi sih omongan si Perkasi Kio, aku jangan seperti itu lah ya, jangan seperti itu. Tapi jangan juga kalian takut kalau memang ada hak kalian yang dilanggar. Sebelum closing Pak, aku akhirnya aku nemu mana ya Pak. Iki masalah kadang-kadang gini, kadang-kadang ada siswa yang memang terlampau dewasa sebelum waktunya. Jadi gini, kadang-kadang ono guru sing nggak terima ketika dia tuh kalah berargumen. Kadang-kadang. Oh iya. Iya kan ya. Jadi kayak gini loh. Kalau pendapatku ya, masalah berargumen itu harus sama-sama saling menghormati. Lagi-lagi, meskipun jabatannya berbeda antara guru dan siswa, masalah berargumen itu harus saling menghormati. Jadi gini, kita sebagai siswa menghormati guru ketika guru itu menjelaskan atau berargumen, selama itu baik. Tetapi kalau misalnya dirasa argumen itu tidak tepat dan kita sebagai siswa mau membantah argumen itu dengan landasan yang tepat, aku pikir nggak apa-apa. Aku pikir nggak apa-apa. Dan guru ya harus menerima dong, karena saling menghormati. Jangan pas kemudian siswa aku wis pengalaman nih, aku pikir nggak fair dong kalau gitu. Karena ada Pak beberapa guru yang nggak terima Pak seperti itu. Merasa digurui. Loh. Ya gini loh, masalah argumen dan pendapat itu bukan masalah
menggurui satu sama lain. Enggak, Itu memang- kan hak pribadi kita mengeluarkan pendapat Iya, gitu. iya. Dan tetap ya pendapatnya harus berdasarkan sesuatu yang baik, harus kuat landasannya. Jangan pas kemudian saya nggak setuju Pak. Saya lebih baik memilih untuk tidak belajar. Nah, itu salah. Itu bangsat. Itu salah. Itu salah, Pak. Ya balik lagi ke tadi lah, Iya, bahwa kalau kalian merasa hak kalian dilanggar, ya speak up lah. Iya. Jangan Dan diam. juga ini bagi siswa lagi ya, jangan dikit-dikit ngadu orang tua lah. Ya Itu maksudnya jangan lah. coba atasi dulu lah Iya. sendiri gitu loh. Ya, manfaatkan guru BK dan ruang BK, Bro. Ya betul. Ya sih. Iya kan? Dan wali kelas biasanya yang Wali kelas. yang pro dengan kita tuh wali kelas Benar. biasanya, Pak. Nah, misalnya wali kelasmu gak pro BK, mending makar, Pak. Gulingkan wali kelas. Jangan menghasut kon. Oh iya, Undang sorry, maaf. UITE, Cuk. Oh iya, maaf, bukan seperti itu ya. Jadi mungkin itu aja mungkin sedikit cerita pengalaman sekolah kita dulu Pak ya. Betul. Ini hanya pendapat kita dan sekali lagi kalau misalnya kalian masih ingin mengejar mimpi kalian atau ingin kalian memperbaiki nilai-nilai akademis kalian, tetaplah belajar, tetaplah menghormati guru dan tetaplah disiplin waktu yang paling penting. Ya lakukan kewajiban kalian, Yap. baru kalian boleh menuntut hak kalian itu Benar, aja sih. itu yang paling penting. Iya, Kalau benar. begitu kita berdua undur diri, kita berdua pamit dan malam semakin dingin Iya. dan Angin- sepertinya angin-angin tidak. Udah. Oke, kalau Dadah. begitu bye-bye semuanya.